Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Alia Utari. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi keuangan menengah 1. Dimulai dari definisi akuntansi. Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa untuk menyediakan informasi terkait transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Ada proses meringkas, menganalisis, melaporkan data keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Selanjutnya ada klasifikasi akuntansi. Ada dua, yaitu akuntansi sektor mikro dan akuntansi sektor makro. Dalam akuntansi sektor mikro ada dua jenis. Yang pertama, akuntansi bisnis. Diterapkan di organisasi yang sifatnya profit oriented. Tujuannya untuk memperoleh laba. Akuntansi keuangan tujuannya itu untuk memberikan informasi bagi stakeholders dalam pengambilan keputusan seperti investasi, pinjaman, dan kinerja arus kas. Lalu akuntansi manajemen ini digunakan oleh manajemen untuk mengolah, menghasilkan, dan melaporkan informasi untuk menentukan keputusan dalam persaingan antar bisnis di pasaran. Selanjutnya, akuntansi pajak itu tujuannya untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Akuntansi biaya digunakan oleh pihak internal untuk melakukan perhitungan yang berhubungan dengan akuntansi manajemen. Nah, keempat bidang ini sangat berhubungan erat dan saling melengkapi. Contohnya, akuntansi keuangan itu memberikan informasi keuangan perusahaan. Kemudian, akuntansi manajemen akan mengolah dan menghasilkan laporan keuangan, serta menganalisis perhitungan biaya harga jual, tenaga kerja, biaya overhead yang dihitung oleh bidang akuntansi biaya. Dan akuntansi pajak itu menghitung wajib pajak dan melaporkannya kepada laporan keuangan di perusahaan. Yang kedua ada akuntansi organisasi nirlaba. Ini diterapkan di organisasi yang sifatnya non-profit oriented karena berdirinya untuk merealisasikan pemasukan yang diterima. Contohnya itu ada rumah zakat. Selanjutnya dalam sektor makro ada akuntansi pemerintahan. Tujuannya ini untuk menghasilkan laporan dalam rangka pertanggungjawaban keuangan publik oleh pemerintahan kepada rakyat. Akuntansi pendapatan nasional ini meliputi sistem informasi perhitungan dan pelaporan berbagai indikator di sektor makro. Contohnya itu sumber pendapatan negara seperti pajak, bea cukai, perdagangan ekspor impor. Lalu akuntansi lingkungan atau akuntansi pertanggungjawaban sosial atas dampak yang ditimbulkan dari keberadaan suatu perusahaan. Perusahaan itu harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya. Yang keempat ada fungsi akuntansi. Yang pertama, untuk memberikan informasi mengenai keuangan suatu organisasi atau perusahaan, sehingga dapat melihat keadaan keuangan dan perubahan apa saja yang telah terjadi di dalam perusahaan. Lalu yang kedua, untuk mengetahui dan menghitung laba maupun rugi yang telah didapat oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk mengawasi dan mengendalikan berbagai macam aktivitas yang terjadi pada perusahaan. Mendeteksi penyalahgunaan dana di sebuah organisasi atau perusahaan. Yang keempat itu sebagai tolak ukur perusahaan dan sistem informasi. Di sini bahwa setiap transaksi perusahaan yang dicatat dan dilaporkan itu harus baik dan benar, maka dapat diketahui bahwa perusahaan tergolong perusahaan yang baik dan sehat, dan laporan keuangannya itu harus memberi manfaat bagi pengambil keputusan. Yang kelima ada siklus
Akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses penyusunan laporan keuangan secara bertahap dari satu siklus ke siklus lain dan saling berkaitan. Jika ada satu tahapan yang dilewati, maka informasi yang disalurkan itu tidak akan lengkap. Siklus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun dan terus berulang. Siklus akuntansi itu ada bukti transaksi, lalu jurnal, lalu ke buku besar utama, lalu ke neraca saldo, lalu kertas kerja, lalu laporan keuangan, lalu jurnal penutup, lalu neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Lalu kembali lagi ke bukti transaksi. Jurnal umum itu adalah jurnal yang digunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam jurnal umum itu terdapat 5 akun yang harus diperhatikan saldo normalnya. Ada aset atau harta atau aktiva, kemudian ada utang, ada modal, pendapatan, dan beban. Jurnal umum akan mencatat transaksi dengan rinci dari mulai tanggal, nama transaksi, nominal, dan keterangan lainnya. Untuk membuat jurnal umum, kita itu harus paham mengenai saldo normal masing-masing akunnya. Lalu ada jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksinya. Ada 4 jenis pengelompokan jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, berikut ini adalah contoh dari jurnal pembelian. Lalu ada jurnal penyesuaian. Jurnal ini adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Manfaat jurnal penyesuaian itu adalah menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode serta menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu. Contoh akun yang ditulis di jurnal penyesuaian adalah akun beban dibayar di muka karena waktunya itu telah jatuh tempo. Lalu ada jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, maka saldo akun-akun tersebut akan menjadi 0 pada awal periode akuntansi. Komponen yang termasuk adalah pendapatan, beban, pref, dan ikhtisar laba rugi. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik ini, maka akan menjadi akunnya ganda pada neraca saldo. Tujuan dari jurnal pembalik ini yaitu untuk mempermudah pencatatan transaksi yang ada kaitannya dengan akun-akun dalam ayat jurnal penyesuaian. Penyusunan jurnal ini dalam siklus akuntansi adalah opsional. Selanjutnya, buku besar pembantu adalah buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Transaksinya telah dikelompokkan menjadi satu kategori. Berikut ini adalah contoh dari buku besar pembantu utang. Selanjutnya, buku besar umum adalah suatu alat yang digunakan sebagai tempat untuk perpindahan akun atau rekening yang berasal dari jurnal yang nantinya akan dipakai untuk membuat laporan keuangan setiap periodenya. Buku besar yaitu bentuknya ada yang kontrol, ada yang saldo tunggal, saldo rangkap, dan akun T. Bentuk akun T ini adalah bentuk yang paling sederhana. Sisi kirinya untuk mencatat saldo debit dan sisi kanan mencatat akun kredit, dan bagian atas mencatat nama serta nomor akun. Pemindah bukuan
jurnal ke buku besar itu disebutnya adalah posting. Selanjutnya, laporan keuangan. Jenis-jenis dari laporan keuangan ada 4. Ada laporan laba rugi, itu komponennya adalah penghasilan, pendapatan keuntungan, dan beban yang kerugian. Untuk laporan neraca, komponennya ada aktiva, pasiva, dan modal. Laporan perubahan modal, komponennya ada modal awal, laba rugi, price, dan modal akhir. Laporan arus kas, komponennya ada operasi, investasi, dan pendanaan. Yang pertama kita akan membahas tentang laporan laba rugi atau income statement. Income statement adalah laporan keuangan yang melaporkan kondisi keuangan perusahaan pada akhir tahun periode. Isinya itu adalah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Laporan ini berperan sebagai alat pengawas perkembangan perusahaan. Manfaatnya adalah untuk mengevaluasi kinerja yang telah lalu, untuk mengetahui perkembangan perusahaan dan pengambilan keputusan di masa mendatang. Perusahaan harus mengetahui apakah mereka mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, di laporan ini secara jelas mencatat asal-usul transaksi, pendapatan dan beban perusahaan sehingga dapat diolah menjadi bahan evaluasi oleh perusahaan. Di sini kita bisa melihat dan membandingkan keuntungan atau kerugian perusahaan setiap tahunnya. Lalu misalnya di dalam laporan tersebut, jika banyak kerugian, maka tahun berikutnya bisa diganti dengan metode yang lebih menguntungkan. Yang kedua ada laporan neraca atau balance sheet, yaitu laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan, yaitu aset, kewajiban, dan modal perusahaan pada periode tertentu. Jumlah saldo akhir dari aset dan kewajiban ditambah modal itu harus imbang. Rumusnya adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Manfaat laporan neraca ini yaitu untuk menganalisis perubahan kondisi keuangan perusahaan setiap tahunnya dan mengetahui likuiditas perusahaan sehingga diketahui kemampuan perusahaan untuk melakukan kewajibannya. Terdiri atas aset lancar dan aset tetap, hutang lancar dan hutang tetap, serta modal. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal atau disebutnya retained earnings statement, yaitu laporan keuangan yang harus dibuat perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini manfaatnya untuk membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan dan melaporkan perubahan pada setiap akun ekuitas dan pada total ekuitas selama periode tertentu. Laporan perubahan modal terjadi karena beberapa faktor, yaitu terdapat laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Lalu ada tambahan pada penanaman modal dan adanya pengambilan harta perusahaan seperti pref atau pembayaran dividen. Selanjutnya ada laporan arus kas atau cash flow statement, yaitu laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai arus masuk atau penerimaan dan arus keluar atau pengeluaran kas dan setara kas suatu perusahaan. Laporan ini manfaatnya untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal terkait kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan dan membayar dividen dan memenuhi kewajibannya. Yang kedua, mengetahui transaksi investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas dan non-kas selama satu periode. Laporan arus kas umumnya disusun berdasarkan data-data dari laporan laba rugi selama periode berjalan dan dari data neraca pada periode yang sebelumnya.
Nah, berikut ini adalah contoh laporan arus kas metode langsung. Lalu kita akan membahas hubungan antar laporan keuangan. Nah, laporan laba rugi itu menghasilkan net income. Selanjutnya, net income akan dimasukkan ke dalam laporan perubahan modal untuk mengetahui modal akhir. Lalu modal akhir akan dimasukkan ke dalam neraca bagian modal atau equity dan kewajiban. Selanjutnya, saldo akhir kas yang terdapat pada laporan arus kas itu harus sesuai dengan kas yang ada dalam neraca. Laporan keuangan merupakan pencatatan keuangan yang sangat penting bagi perusahaan. Laporan keuangan ini akan menyajikan jenis informasi yang berbeda-beda tentang kegiatan perusahaan dalam periode tertentu, namun masing-masing tetap berdiri sendiri dan tidak dapat menggantikan satu sama lain. Jadi laporan keuangan tersebut itu saling berkaitan. Laporan laba rugi digunakan untuk mengetahui laba atau rugi suatu perusahaan. Kemudian laba atau rugi tersebut nominalnya akan dimasukkan ke laporan perubahan modal. Karena untuk mengetahui modal akhir itu kita harus menambahkan modal awal dengan laba bersih atau mengurangi modal awal jika rugi. Kemudian modal akhir itu akan dimasukkan ke neraca bagian ekuitas dan kewajiban. Kemudian kita menghitung laporan arus kas untuk mengetahui total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Maka dari itu, jika terjadi kesalahan perhitungan, maka mengakibatkan laporan keuangan yang salah. Selanjutnya ada pengguna dari laporan keuangan. Ada pengguna internal dan pengguna eksternal. Nah, pengguna internal itu ada contohnya pemilik, manajemen perusahaan, dewan direksi, dan karyawan. Biasanya pengguna internal ini menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan dan menilai si perusahaannya. Pemilik ini ingin tahu seberapa banyak modal yang dibutuhkan bisnis untuk menghasilkan pendapatan penjualan. Manajemen perusahaan adalah pengguna utama dari laporan keuangan untuk mempertimbangkan kemajuan dan pertumbuhan perusahaan. Lalu karyawan ingin tahu tentang kenaikan gaji yang tergantung pada kinerja keuangan perusahaan. Untuk pengguna eksternal perusahaan itu ada investor, pemberi pinjaman atau kreditur, pelanggan, pemasok, kompetitor, dan otoritas pajak dan pemerintah. Investor ini tertarik pada potensi keuntungan dan keamanan investasi pada perusahaan, khususnya melihat laba rugi dari perusahaan tersebut. Lalu kalau kreditor itu biasanya memeriksa kemampuan perusahaan untuk membayar utang. Kalau yang pajak itu mengetahui apakah bisnis ini membayar pajak sesuai dengan undang-undang atau tidak. Selanjutnya ada perbedaan dari laporan keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Jika perusahaan jasa itu kegiatannya memberikan pelayanan dengan menjual jasa, bersifat relatif dan cenderung tidak sama dalam penetapan harga pada jasa yang ditawarkan. Pendapatan pokoknya diperoleh dari hasil penjualan jasa. Laba usaha pokok diperoleh dari hasil penjualan jasa dikurangi oleh biaya-biaya, dan akun yang timbul sesuai dengan kegiatannya adalah pendapatan jasa dan beban. Kalau perusahaan dagang itu kegiatannya membeli barang dagangan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuknya, memiliki keseragaman harga dalam setiap unit barang yang ditawarkan,
Pendapatan pokoknya diperoleh dari penjualan barang dagangan. Laba usaha pokok diperoleh dari penjualan bersih dikurangi harga perolehan dan biaya-biaya. Dan akun yang akan timbul sesuai dengan kegiatannya itu ada pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, beban angkut penjualan, dan persediaan barang dagang. Di sini ada contoh bentuk dari laporan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang menawarkan jasa kepada konsumennya, sedangkan perusahaan dagang adalah perusahaan aktivitas membeli produk jadi untuk dijual kembali. Selanjutnya, untuk perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang. Harga pokok penjualan itu adalah jumlah pengeluaran dan beban langsung atau tidak langsung untuk mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan dalam produksi barang dan jasa, sehingga dapat diketahui laba atau rugi dan penentu harga jual barang. Cara menghitungnya untuk mengetahui penjualan bersih dan penjualan bersih itu dicari dengan rumus penjualan dikurangin retur penjualan tambah potongan penjualan. Sedangkan untuk pembelian bersih yaitu pembelian ditambah ongkos angkut dikurangi retur pembelian ditambah potongan pembelian. Untuk persediaan itu dicari dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih. Jadi harga pokok penjualan itu persediaan barang dikurangin dengan persediaan akhir. Selanjutnya, standar akuntansi. Standar akuntansi ini penting karena laporan keuangan itu haruslah sesuai dengan standar agar bisa diterima dan isi dari laporan keuangan tersebut dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat seperti pihak internal dan pihak eksternal. Karena pihak yang akan menerima laporan keuangan itu pasti memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Jika tidak memakai standar, maka akan ada kesalahpahaman dalam memahami isi dari laporan keuangan. Jenis-jenisnya itu ada SAK umum, ada SAK etap, SAK EMKM, SAK syariah, dan SAP. Pengguna atau instansi setiap standar di Indonesia itu SAK. SAK penggunanya adalah perusahaan yang sudah go public, artinya si perusahaan tersebut itu sudah terdaftar di Bursa Efek Nasional dan sudah dikenal oleh orang banyak. SAK etap itu adalah SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Digunakannya oleh perusahaan yang belum go public atau belum terdaftar di Bursa Efek. SAK MKM itu penggunanya ada badan usaha yang masuk kriteria mikro, kecil, dan menengah. SAK MKM ini ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam SAK etap agar unit bisnis dan menengah itu dapat membuat laporan keuangan tanpa harus dibantu oleh pihak lain. Contohnya itu ada warung makan yang skalanya masih terbilang kecil. Kalau SAK syariah itu penggunanya adalah perusahaan yang melakukan transaksi dengan menggunakan prinsip syariah. Itu contohnya ada bank syariah,
dan rumah zakat. Untuk SAP itu digunakannya oleh badan usaha yang berhubungannya dengan pemerintahan. SAP itu untuk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Digunakan biasanya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin transparansi dan pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya ada standar akuntansi keuangan dalam lingkup nasional dan internasional. Dalam sejarah standar itu terdapat prinsip akuntansi Indonesia atau PAI di tahun 1973 dan disusunnya itu oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau KPAI dan telah berubah menjadi SAK di tahun 1994 yang disusunnya oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan dikelola oleh organisasi Ikatan Akuntansi Indonesia. Untuk internasional itu ada IAS atau International Accounting Standard disusunnya oleh IASC atau International Accounting Standard Committee. Ini disusunnya tahun 1973, namun berubah menjadi IFRS atau International Financial Reporting Standard yang disusun oleh IASB atau International Accounting Standard Board pada tahun 2000 dan ini IFRS ini masih dipakai sampai sekarang. Selanjutnya ada perbedaan dari laporan keuangan berdasarkan SAK dan IFRS. Perbedaan mengenai komponen laporan keuangan itu kalau SAK isinya ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Sedangkan kalau IFRS itu ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan komparatif awal periode. Perbedaan di laporan posisi keuangan atau neracanya itu kalau SAK komponennya aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan kalau IFRS itu ada aset lancar dan aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Untuk perbedaan di laporan arus kasnya, kalau SAK itu beberapa entitas harus menggunakan metode langsung. Kalau IFRS boleh menggunakan metode langsung, boleh menggunakan metode tidak langsung. Perbedaan SAK dan PSAK, kalau SAK adalah suatu standar akuntansi yang digunakan di Indonesia dalam membuat laporan keuangan. Contohnya yang tadi ada SAK MKM, SAK Syariah. Kalau PSAK itu adalah suatu kerangka prosedur petunjuk untuk pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisinya peraturan yang berkaitan dengan pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan. Contohnya ada PSAK 71 tentang pencadangan atas penurunan nilai aset dan PSAK 72 tentang pendapatan. Selanjutnya ada kita akan membahas tentang badan usaha, dimulai dari PT atau perseroan terbatas. PT adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. PT ini biasanya didirikannya oleh minimal 2 orang. Kesepakatan ini diketahui oleh notaris yang nantinya akan dibuatkan akta perusahaan. Ciri-ciri dari PT itu ada bertujuan untuk mencari sebuah keuntungan, memiliki fungsi komersial dan ekonomis. Modalnya itu didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. Lalu biasanya karyawan ini berstatusnya sebagai pegawai swasta. Untuk jenis dari perusahaan
perseroan terbatas itu ada perseroan terbatas tertutup, perseroan terbatas publik, dan perseroan terbatas terbuka. Untuk PT tertutup itu adalah suatu jenis perseroan terbatas di mana sahamnya itu hanya bisa dipunyai oleh kalangan tertentu saja dan tidak menjual ke masyarakat umum. Contohnya itu ada Bakri Group dan Lipo Group. Kalau PT publik itu kepemilikan sahamnya bebas, bisa dimiliki oleh siapapun dan bisa terdaftar di bursa efek. Kalau perusahaan yang terbuka atau TBK adalah PT yang go public, karena sahamnya itu boleh dibeli atau dimiliki oleh umum. PT TBK ini akan menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar modal. Contohnya ada PT Bank Sentral Asia dan perusahaan gas negara. Keunggulan dari PT adalah kelangsungan hidup perusahaannya terjamin, dan pemindahan saham dari satu pemilik kepada pemegang saham lainnya itu dapat dilakukannya dengan mudah. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu pendirian PT dibutuhkan biaya yang cukup besar dan cenderungnya lebih sulit dibandingkan jenis usaha yang lainnya. Selanjutnya ada persekutuan, adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan memungkinkan beberapa individu untuk menggabungkan kemampuan mereka dalam suatu usaha tertentu. Persekutuan itu contohnya ada firma ini biasanya menjalankan usaha kecil dan menengah atau UKM, dan semua pendirinya memiliki tanggung jawab dan beban bersama. Lalu ada CV, yaitu bidang usahanya lebih luas, hanya satu pihak yang bertanggung jawab sebagai pelaksana yang menjalankan bisnis. Kelebihannya itu modal dan kerugiannya ditanggung bersama, sedangkan untuk kelemahan dari persekutuan itu tanggung jawabnya terbatas, labanya dibagi sesuai dengan jumlah pemilik. Selanjutnya ada perseorangan. Perseorangan ini adalah bentuk usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan tanpa izin dan tata cara tertentu dan tidak membutuhkan modal yang besar. Bentuk usaha ini adalah bentuk usaha yang paling mudah dilakukan, tapi pembubarannya juga sangat mudah karena tidak memerlukan persetujuan pihak lain, karena pemiliknya itu hanya ada 1 orang. Untuk kelebihannya adalah tidak sulit mengurus perizinan, pengambilan keputusannya cepat karena diurus sendiri, dan seluruh labanya itu dimiliki sendiri. Sedangkan untuk kelemahannya, jika ada kerugian atau kesalahan, maka resikonya akan ditanggung sendiri. Lalu keberlangsungan usahanya itu tergantung dari modal si pemilik. Contohnya dari perusahaan perseorangan adalah toko kelontong, warung bakso, dan bengkel. Selanjutnya kita akan membahas tentang periode pelaporan keuangan. Periode akuntansi adalah rentang waktu yang digunakan dalam laporan keuangan. Ada 4, yaitu periode pelaporannya berdasarkan kalender. Kalau yang berdasarkan kalender ini periodenya sesuai dengan struktur kalender, yaitu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Selanjutnya ada periode fiskal. Tahun fiskal adalah periode pelaporan keuangan dengan jangka waktu 12 bulan. Contoh tahun fiskal itu dimulainya pada tanggal 1 Juli 2018 dan berakhirnya pada 30 Juni 2019 yang mengacu kepada tahun fiskal 2019. Selanjutnya periode interim,
yaitu laporan keuangannya dilaporkan secara bulanan, triwulan, atau semesteran. Yang terakhir, periode pelaporannya periode tahunan. Disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang aset tetap dan tidak tetap. Definisinya dari aset adalah semua nilai kekayaan suatu perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Ada dua, yaitu aset tetap atau non-current asset adalah aset yang sulit diubah ke dalam bentuk lain dan umur ekonomis atau pemakaiannya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya ada tanah, gedung, peralatan, mesin, dan aset tak berwujud. Sedangkan untuk aset lancar atau current asset adalah aset yang diharapkan dapat mudah dikonversikan menjadi kas atau setara kas dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya ada kas, piutang, dan perlengkapan. Diilustrasikan jika suatu perusahaan itu memiliki beberapa aktiva, ada kas, tanah, gedung, dan properti dan kendaraan. Kas itu masuknya ke dalam aktiva lancar. Misalnya perusahaan itu mempunyai kas sebesar 3 miliar. Lalu tanah sebesar 2 miliar, gedung 1 miliar, properti 85 juta, dan kendaraan 150 juta. Maka total aset lancar dan aset tetap dari perusahaan tersebut adalah sebesar 6 miliar 235 juta rupiah. Selanjutnya, kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Definisi dari kewajiban tersebut adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh suatu pihak ke pihak lainnya yang timbul dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Kewajiban jangka pendek adalah utang yang memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Contohnya itu ada utang gaji, utang dagang, utang bunga, dan pendapatan diterima di muka. Sedangkan untuk kewajiban jangka panjang adalah utang yang jatuh temponya itu relatif lebih lama atau lebih dari 1 tahun. Contohnya ada utang obligasi dan utang bank. Liabilitas ini berbanding terbalik dengan aset. Diilustrasikan dalam suatu perusahaan itu mempunyai beberapa utang, ada utang gaji, utang bank, dan utang bunga. Nah, utang ini termasuknya ke dalam kewajiban jangka pendek, dan utang obligasi masuknya ke kewajiban jangka panjang. Maka perusahaan tersebut mempunyai total kewajiban yang harus dibayarkan sebesar 13 juta rupiah. Selanjutnya untuk piutang dan utang. Definisinya adalah hak milik kita yang masih berada pada pihak lain, baik berupa uang atau penjualan yang belum dibayar lunas. Piutang ini timbul karena adanya pemberian kredit kepada debitur yang pelunasannya dilakukan di kemudian hari. Piutang masuk ke dalam aset perusahaan meskipun belum diterima langsung, sehingga termasuknya ke dalam aktiva atau aset lancar. Sedangkan kalau untuk utang itu sama dengan kewajiban, yaitu hak milik pihak lain yang belum kita bayar. Contoh dari piutang ada account receivable, notes receivable, dan other receivable. Ilustrasinya jika perusahaan mempunyai piutang dagang sebesar 3 juta rupiah dan piutang wesel sebesar 4 juta rupiah, maka perusahaan ini nantinya akan mendapatkan 7 juta rupiah dari total piutang. Misalnya perusahaan ini membeli suatu barang berskala besar kepada perusahaan B dan akan dibayarkan minggu depan.
Selanjutnya, dividen dan pendapatan dividen. Definisi dari dividen sendiri adalah laba atau keuntungan yang diterima oleh pemilik saham yang berasal dari keuntungan perusahaan selama satu periode. Dividen itu ada dua bentuk, yaitu ada yang cash dividen atau dalam bentuk uang dan stok dividen dalam bentuk saham. Sedangkan untuk pendapatan dividennya tergantung pada jumlah keseluruhan saham yang dimiliki oleh perusahaan. Dividen ini akan mengurangi saldo laba ditahan awal dan akan menghasilkan saldo laba ditahan akhir. Diilustrasikan jika sebuah perusahaan ini mempunyai saham preference sebesar 10.000 dan 5.000 lembar sahamnya beredar, dan dividen per lembarnya adalah 250 rupiah, dan saham biasanya 10.000 rupiah dan 10.000 lembar saham beredar. Sedangkan untuk dividen per lembarnya ada 300 rupiah. Maka perusahaan ini mempunyai saham preference 1.250.000 dan saham biasa sebesar 3 juta. Maka total pembayaran dividennya adalah 4.250.000. Tidak semua keuntungan perusahaan itu dijadikan dividen, namun akan digunakan lagi oleh perusahaan biasanya sebagai modal untuk memperbesar usaha. Selanjutnya, pendapatan dan pendapatan diterima di muka. Pendapatan adalah arus masuk sejumlah dana, piutang, aset yang diterima oleh pihak yang memberikan barang atau jasa selama satu periode tertentu. Pendapatan diterima di muka adalah suatu dana yang belum dapat diakui sebagai pendapatan atau belum memberikan manfaat kepada pembeli karena belum terjadinya penyerahan barang atau jasa baik secara sebagian atau penuh. Pendapatan ini sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha. Jika semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dari kegiatan yang dilakukan. Misalnya di sini perusahaan A membeli suatu barang kepada perusahaan B. Perusahaan B sudah membayar, namun perusahaan B ini belum mengirimkan barangnya. Nah, uang yang diterima perusahaan B adalah pendapatan diterima di muka. Selanjutnya, aset berwujud dan tidak berwujud. Aset berwujud adalah aset yang memiliki keberadaan fisik, dapat disentuh, dirasakan, dan dilihat. Contohnya itu tanah, peralatan, bangunan, dan mesin. Sedangkan aset tidak berwujud adalah aset tetap yang tidak memiliki keberadaan fisik, namun memiliki manfaat dengan memberikan hak ekonomi dan hukum kepada pemiliknya. Contohnya itu ada goodwill, hak cipta, hak paten, hak sewa, dan merek dagang. Misalnya merek dagang itu di masyarakat, jika kita mau membeli air mineral dan menyebutkan Aqua, maka si pedagang itu bisa saja memberikan RON 88 kepada kita karena merek yang terkenal untuk air mineral itu adalah Aqua. Selanjutnya, untuk depresiasi, depresi, dan amortisasi. Definisinya, depresiasi adalah penyusutan untuk aset tetap berwujud selama periode tertentu berdasarkan umur manfaatnya. Contoh depresiasi adalah tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan. Nah, gedung tersebut itu memiliki harga perolehan sebesar 100 juta dan taksiran umur ekonomisnya itu misalkan 20 tahun. Dan nilai residunya 5 juta, maka depresiasi yang akan dibebankan setiap tahunnya sebesar 100 juta dikurangi 5 juta dibagi 20 tahun. Hasilnya adalah 4.750.000 per tahun. Sedangkan depresi adalah penyusutan yang terjadi untuk benda yang tidak dapat diperbaharui dan bersifatnya alami. Depresi ini biasanya digunakan untuk
perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Misal hasil tambang sebuah tambang batu bara itu harga perolehannya 1,2 miliar. Isi tambang yang dapat dieksploitasi secara ekonomisnya sebanyak 100 ton dan taksiran nilai residunya itu 20 juta. Maka depresinya itu sebesar 1,2 M dikurangi 20 juta dibagi 100 ribu. Hasilnya adalah 11.800 rupiah per ton. Sedangkan untuk amortisasi adalah penyusutan untuk aset tetap tidak berwujud dalam jangka waktu tertentu tiap periode akuntansi. Contoh amortisasi yaitu ketika perusahaan ini memiliki hak paten dari mesin yang dimilikinya selama 5 tahun. Maka ketika perusahaan menghabiskan biaya sebesar 50 juta setiap tahun untuk biaya pengembangan produk yang dianggap biaya untuk biayanya itu sebesar 50 juta setiap tahun. Inventory, supplies, dan equipment. Definisinya, inventory adalah persediaan barang atau bahan yang disimpan untuk tujuan tertentu seperti memenuhi kebutuhan produksi ataupun langsung dijual kembali. Sedangkan supplies adalah barang yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa habis dipakai atau bisa dipakai berulang-ulang. Equipment adalah barang atau alat yang bisa berbentuk tempat untuk mendukung berjalannya pekerjaan, memiliki jangka waktu pemakaian, dan manfaatnya itu lama. Untuk contoh dari inventory dan supplies itu perbedaannya, misalnya kertas itu jika sebagai supplies, maka kertas dibutuhkan untuk kebutuhan dokumentasi atau mencetak, yang artinya itu tidak untuk dijual. Sedangkan jika sebagai inventory, maka contohnya kertas yang dijual di toko alat tulis. Kas dan setara kas. Kas adalah harta milik perusahaan yang sifatnya paling mudah diubah ke dalam bentuk yang lain. Contohnya itu ada uang logam, uang kertas, dan dana yang tersedia di bank. Sedangkan untuk setara kas adalah investasi berjangka pendek yang dengan cepat dapat dijadikan kas ke dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Contohnya itu ada cek, giro, deposito, dan surat berharga. Neraca dan neraca saldo. Definisinya dari neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada akhir periode. Neraca ini disebut juga dengan laporan posisi keuangan yang sudah kita bahas tadi. Sedangkan untuk neraca saldo adalah suatu tahapan setelah pemostingan jurnal umum, buku besar yang berisi daftar dari seluruh akun, kode akun, dan saldo akun. Bentuk dari neraca dan neraca saldo dibedakan seperti ini. Selanjutnya untuk piutang. Jenis-jenis piutang ada piutang usaha atau piutang dagang, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Piutang lain-lain ini bukan dari kegiatan operasional perusahaan. Contohnya itu ada piutang bunga, piutang gaji, dan piutang dividen. Piutang bisa masuk ke current asset maupun non-current asset, tergantung dengan jangka waktu pelunasannya. Jika pelunasannya kurang dari 1 tahun, maka piutang itu masuk ke current asset. Tapi jika lebih dari 1 tahun, maka masuknya ke non-current asset. Account receivable dan notes receivable. Kalau piutang usaha atau account receivable adalah terjadinya karena pembelian barang dengan harga tinggi sehingga mengharuskan pembelinya itu membeli secara kredit. Sedangkan untuk piutang wesel digunakan untuk menagih sejumlah
utang akibat jual beli secara kredit, yang mana pembeli itu menyerahkan surat yang menyatakan kesanggupannya untuk melunasi. Contoh dari piutang usaha itu, contohnya kita menjual barang kepada orang lain secara kredit. Karena penjualannya kredit, maka uang ini akan diterimanya nanti, sehingga transaksinya masuk ke dalam piutang usaha. Jika perusahaan meminjamkan uang kepada karyawan, karena nantinya perusahaan akan menerima uang, itu masuknya juga ke piutang. Sedangkan untuk contoh dari piutang wesel itu contohnya saat kita menjual barang secara kredit, namun si pembeli itu memberikan wesel kepada kita di jangka waktu yang sudah disepakati. Untuk penyisihan piutang tertagih, kerugian piutang bagi perusahaan akibat sejumlah piutang yang tidak dilunasi oleh pihak debitur. Penghapusan piutang disebutnya juga adalah bad debt. Dapat dilakukan dengan cara pengendalian piutang dengan membentuk cadangan kerugian piutang atau penyisihan piutang tak tertagih. Contohnya di sini perusahaan mengestimasikan 10% dari 1 juta piutang yang kemungkinannya tidak dapat tertagih, maka jurnalnya adalah beban piutang tertagih sebesar 100.000 kepada penyisihan piutang tak tertagih sebesar 100.000. Penyisihan piutang tak tertagih ini terjadi biasanya ketika pelanggan itu dinyatakan bangkrut, meninggal dunia, atau lari ke luar negeri. Selanjutnya untuk rumus menghitung bunga dari notes receivable adalah bunga didapat dari jumlah pokok dikali dengan suku bunga dikali dengan jangka waktu. Contohnya sebuah notes dengan nilai nominal 2 juta, suku bunga weselnya 12% dan jangka waktunya selama 90 hari, maka 2 juta dikali 12% dikali 90 dibagi 360, hasilnya adalah 60.000 rupiah. Selanjutnya untuk jumlah penjualan secara kredit. Penjual itu mencatat penjualan sebagai debit pada piutang usaha atau piutang dagang dan kreditnya pada penjualan. Jurnalnya adalah piutang usaha atau penjualan. Mendebit piutang itu artinya menambah saldo piutang perusahaan, karena akan ada uang yang masuk ke perusahaan, dan mengkredit penjualan itu menambah saldo penjualan. Untuk jurnal penerimaan bunga secara tunai, itu penjual mencatat penerimaan bunga sebagai debit pada kas dan kredit pada piutang bunga. Untuk jurnal pengakuan bunga yang dibayar di bulan depan, penjual mencatat pengakuan bunga yang dibayar bulan depan sebagai debit pada beban bunga dan kredit pada piutang bunga. Sedangkan untuk jurnal penyisihan piutang dan penghapusan piutang itu jurnalnya ada metode langsung, yaitu beban kerugian piutang itu piutang dagang, sedangkan metode tidak langsungnya kerugian piutang, beban kerugian piutang itu cadangan kerugian piutang. Kalau yang metode langsung ini artinya langsung dibebankan ke kolom debit. Kalau metode tidak langsung itu tidak langsung dibebankan. Selanjutnya piutang bunga dan utang bunga. Piutang bunga adalah
bunga atas uang yang dipinjamkan oleh perusahaan kepada pihak lain, dan bunga tersebut sudah merupakan hak perusahaan, tapi pembayarannya itu belum diterima oleh si perusahaan. Sedangkan kalau utang bunga adalah bunga yang telah terjadi namun belum dibayar, yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan. Utang bunga ini timbul akibat perhitungan atas bunga berjalan yang belum jatuh tempo pembayarannya. Utang bunga masuk ke dalam utang jangka pendek. Sekian penjelasan saya tentang materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.